Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Namun Jiang Fan tidak berhenti. Setelah pencarian yang cermat dan serius, dia akhirnya menemukan sesuatu yang lembut. Dia menariknya keluar untuk melihat. Itu adalah sepotong kulit binatang yang compang camping, terbungkus, dan telah tua selama bertahun-tahun. Aku tahu kamu tidak jujur. Jiang Fan melambaikan kulit binatang di tangannya. Selir Yunxia menggigit bibirnya, menatap Jiang Fan dengan penuh kebencian. Dia dulunya orang yang lembut. Sejak bertemu Jiang Fan, kelembutan perlahan menghilang dari dirinya. Yang mendorongnya ke tepi jurang adalah bahwa Jiang Fan tidak berhenti di situ. Dia melirik pinggang dan paha selir Yunxia, berpikir, untuk berjaga-jaga, sebaiknya periksa seluruh tubuhmu dengan saksama. Dia meletakkannya di lututnya, dimulai dari pinggangnya dan bergerak ke pahanya. Dari paha sampai tungkai bawah. Akhirnya, dia pun melepas sepatu bot kulit anak sapi putih yang ada di kakinya. Jiang Fan memeriksa seluruh tubuhnya dengan teliti, luar dan dalam. Mata selir Yunxia menyala-nyala karena marah dan malu. Dia merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sambil menggertakkan giginya, dia berteriak dengan marah, "Jiang Fan, aku akan membunuhmu." Jiang Fan pura-pura tidak mendengar. Setelah memastikan semua yang ada pada dirinya telah diperiksanya, dia mulai memeriksa kulit binatang yang dia lindungi erat di dadanya. Dia rela menyerahkan darah esensi Kaisar Iblis hanya untuk menyembunyikan benda ini. Jelas itu bukan barang biasa. Ketika dia membukanya, dia menemukan tulisan-tulisan yang miring di atasnya. Yang lain menyadari bahwa Jiang Fan telah membuat penemuan penting. Dan mereka berkumpul untuk melihat. Selir Yunxia merasakan gelombang kegugupan saat melihat ini. Ini naskah ras iblis, bukan? Xia Chaoge mengerutkan kening. Beberapa orang serentak menoleh ke Wu Manyu. Dialah satu-satunya di antara mereka yang mengenali naskah Demon Rache. Hehe, pada saat-saat genting, kamu harus bergantung padaku. Wu Manyu menggoyangkan pinggulnya dengan percaya diri saat dia berjalan perlahan. Dia menyambar kulit binatang itu dan mendorong Jiang Fan ke samping dengan pinggulnya. Berikan padaku, buta huruf. Dia memutar matanya ke arah Jiang Fan dan mulai memeriksa kulit binatang itu dengan hati-hati. Membanggakan dengan penekanan, naskah Little Demon Rache. Itu tidak akan membuat orang yang tidak berpendidikan sepertimu bingung, Namun, saat matanya tertuju pada naskah, senyumnya membeku. Setelah mempelajarinya dengan saksama, ekspresinya menegang, tulisan ini, tulisan suku mana ini? Liang Feiyan bingung, bukankah ini naskah ras iblis? Wu Manyu menggelengkan kepalanya, dengan canggung mencoba menyelamatkan mukanya, tidak. Aku tidak mengenali semua naskah ras iblis, tapi aku tahu lebih dari 90%-nya. Dari sekitar 100 karakter di hadapanku, aku tidak mengenali satu pun. Itu pasti naskah Su lain. Mendengar ini, semua orang merasakan gelombang kekecewaan. Mereka harus membawanya kembali ke Boundary Mountain agar seseorang dapat mempelajari kulit binatang ini. Tidak ada yang menyadari bahwa selir Yunxia diam-diam menghela napas dalam-dalam, menunjukkan ekspresi lega. Tetapi kemudian sebuah ucapan yang tiba-tiba membuat wajah selir Yunxia berubah drastis. Dia tampak sangat terkejut. Haha, menyebut orang lain buta huruf ya. Seorang elit paviliun mekanisme surgawi bahkan tidak bisa mengenali naskah klan Dayang. Bab 557 masih belum cukup. Jiang Fan mencibir. Ini adalah karakter suku iblis. Akan tetapi, itu bukanlah naskah utama suku iblis masa kini. Tulisan ini menjadi aksara yang tidak dikenal selama ribuan tahun, dan masih digunakan hanya oleh suku Dayang. Kemudian, setelah perang dengan raksasa kuno, populasi klan Dayang menyusut. Pada milenium berikutnya, mereka musnah sepenuhnya. Aksara mereka kehilangan warisannya beberapa ratus tahun yang lalu. Bahasa ini hanya ditemukan dalam kumpulan bahasa semua ras yang dilestarikan oleh klan manusia. Di tempat lain, akan sangat sulit menemukannya. Klan Dayang, mata Wu Manyu berkedut, suaranya menegang. Kamu membuatnya terdengar benar.
Lagi pula, tidak semua orang tahu naskahnya, jadi apapun yang kamu katakan tidak akan dipertanyakan. Jiang Fan tertawa. Dia mengambil sebuah buku kuno yang compang camping dari tanah, menyingkirkan serpihan esnya, dan berkata, "Bacakan beberapa kata dari sini." Lebih keras. Wu Manyu meliriknya, dan melihat beberapa karakter besar di sampulnya. Mereka ada dalam naskah suku iblis arus utama. Namun ketika dia mengenali isinya, wajahnya menegang, dan dia berkata, "Itu adalah teknik kultivasi, tidak penting." Jiang Fan terkekeh, "Ya, sebuah teknik kultivasi, sebuah buku bernama Lost Writings of Ancient Demons. Kau benar-benar berpikir kaulah satu-satunya yang mengerti naskah suku iblis. Hanya omong kosong." Dia meraih kulit binatang itu. Sambil melambaikan tangannya dengan tidak sabar, "Minggir, dasar buta huruf. Kamu." Wajah Wu Manyu memerah lalu berubah menjadi hijau. Satu-satunya orang yang bisa mempermalukannya berulang kali adalah si Jiang Fan ini. "Bagaimana kau tahu naskah suku iblis? Saat kita berangkat, kau tidak mengetahuinya." Dia tidak mempercayainya. Hanya dalam satu hari, Jiang Fan telah mempelajari aksara suku iblis. Dan bahkan aksara klan Dayang yang tidak jelas. Jiang Fan mengangkat bahu, "Tebak saja." Wu Manyu menggertakkan giginya, melirik dadanya, lalu diam-diam menelan amarahnya. Xia Chaoge membungkuk, wangi tubuhnya memabukkan. Dengan wajah yang memukau, matanya yang cerah penuh rasa ingin tahu, "Paman, apa yang tertulis di sini?" Jiang Fan memandangi kulit binatang itu dan bergumam, sepertinya itu menggambarkan suatu tempat. Arti umumnya adalah, awan barat menutupi langit, lonceng berdentang di tengah malam. Kebaikan dan kejahatan terpisah menjadi dua jalan, pertobatan di hadapan Buddha. Setelah membaca, Jiang Fan mengerutkan kening dalam. Penuh dengan metafora, sangat misterius. Dan tampaknya ada kelanjutannya. Dia melirik bagian bawah kulit binatang itu, yang potongannya sangat rapi. Harus ada lebih banyak konten. Dia terbiasa memandangi dada besar selir Yunxia. Setelah meraba-raba sekian lama, apalagi yang belum kau temukan? Selir Yunxia tersipu, malu dan kesal. Jiang Fan tersipu. Memang dia meraba-raba kemana-mana, tidak ada yang disembunyikan di sana. "Mana kelanjutannya?" tanya Jiang Fan. Selir Yunxia mendengus pelan dan berbalik. Namun karena takut Jiang Fan akan bertindak liar, dia berkata, "Itu ada di tangan Chunni." Chunni. Qiu Sengnan sedikit terkejut. Chunni, salah satu dari 4 raja iblis besar. Dengan disertakannya si Cham, sekarang seharusnya ada 5 raja iblis. Selir Yunxia mengangguk pelan, lalu berkata dengan tenang, "Jika kamu menginginkannya, pergilah cari dia." Jiang Fan berpikir sambil memegang kulit binatang itu. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak bertanya kepada Selir Yunxia tentang arti keempat kalimat itu. Dia mungkin tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak perlu membuang-buang kata-kata. "Baiklah, berkemaslah dan mari kita berangkat cepat. Bagaimanapun juga, tempat ini berada di wilayah iblis. Tidak cocok untuk tinggal lama-lama di sini," kata Jiang Fan. Xia Chaoge menunjuk Selir Yunxia yang terikat di tangan, kaki, dan leher. "Bagaimana dengan dia?" Jiang Fan berkata, "Sederhana saja, aku akan menggendongnya." Dia membungkuk untuk menggendongnya di bahunya. "Pergi." Selir Yunxia menggigit bibirnya, "Aku bisa berjalan sendiri." Dia pernah ke pasar klan manusia. Para petani dari pegunungan menggendong anak babi di pundak mereka seperti ini. Setelah berbicara, dia melompat maju dengan kakinya sendiri di bawah tatapan aneh kelompok itu. Xia Chaoge bergumam, "Mengapa aku merasa akan lebih elegan jika digendong paman di bahunya?" Kelompok itu melanjutkan perjalanannya. Sepanjang perjalanan, mereka mengambil jasad para tetua 7 sekte dan membawanya dengan layak. Akhirnya, di pintu keluar, Hua Xiangchen dan Li Xiqian menunggu dengan cemas. Yang lainnya masuk ke dalam, sementara keduanya berjaga di pintu masuk. Untuk mencegah setan menyergap mereka. Serigala emas cakar besi mengoceh sendiri. "Hehe. Dengan keributan seperti itu, Selir Yunxia pasti telah melarikan diri. Apa yang sebenarnya dipikirkan pria itu? Bisakah dia benar-benar membawa kembali? Tiba-tiba bergetar, karena Jiang Fan dan yang lainnya telah kembali.
Berjalan di belakang, Jiang Fan memiliki siluet elegan dalam jubah bersalju yang tersampir di bahunya. Wajahnya memerah karena malu yang tak terkendali. Setelah melompat setengah jalan, kakinya yang sudah terluka menjadi mati rasa. Jadi, dia memilih saran Xia Chaoge. Biarkan Jiang Fan menggendongnya kembali. Jiang Fan dengan santai melemparkannya ke depan serigala emas cakar besi, membuat selir Yunxia meringis. Ini, dia memperlakukannya seperti kargo, melemparnya seperti itu. Tiba-tiba, selir Yunxia memperhatikan serigala emas cakar besi yang tampak tertegun. Segera memahami mengapa manusia datang, ekspresinya berubah dingin. Beraninya kau mengkhianati kami pada manusia. Saya benar-benar terkejut. Sebagai wakil kapten tim pengawal kerajaan, kesetiaan serigala emas cakar besi tidak perlu diragukan lagi. Bahkan telah menjalani pelatihan khusus untuk menahan penyiksaan. Bahkan jika dipukul sampai mati, ia dilatih untuk menahan rasa sakit. Tanpa diduga, serigala emas cakar besi ternyata merupakan pengecualian. Itu bukan aku, itu benar-benar bukan aku. Serigala emas cakar besi buru-buru berkata, demi surga, aku tidak membocorkan informasi apapun kepadamu. Dari mulutmu, selir Yunxia, yang sangat cerdas, tidak akan tertipu oleh permainan kata-kata. Serigala emas cakar besi tiba-tiba merasa bersalah dan berkata dengan canggung, kau tidak bisa menyalahkanku. Kecil ini bisa membaca pikiran. Tamparan. Sebagai balasannya, Jiang Fan memberikan tamparan berbisa. Aduh. Serigala emas cakar besi melompat kesakitan, dengan ekspresi seperti hantu, kau mengerti naskah suku iblis. Melihat kurangnya reaksi Jiang Fan, ia dengan hati-hati menguji Jiang Fan. Masih tidak ada reaksi. Lucu. Masih tidak ada reaksi. Haha, dasar kecil, kau tidak mengerti sama sekali. Tamparan. Aduh. Serigala emas cakar besi mendapat tamparan lagi, begitu berbisanya hingga ia terjatuh dan menyemburkan buih. Matanya melebar. Kamu benar-benar mengerti. Jiang Fan menoleh ke selir Yunxia dan dengan tulus menyarankan. Kalian para suku iblis harus menambahkan tes IQ sebagai kriteria untuk memilih wakil kapten tim pengawal kerajaan. Selir Yunxia memijat dahinya. Saya setuju dengan saran itu. Tak heran lokasinya terbongkar. Dengan wakil kapten yang tidak biasa, perlindungan surgawilah yang membuatnya tetap aman sampai sekarang. Naik, kembali ke Boundary Mountain. Kelompok itu menunggangi serigala iblis. Kali ini, termasuk para tetua dari 9 sekte dan selir Yunxia. Menjadi sempit. Meskipun selir Yunxia telah berusaha sekuat tenaga untuk bergerak ke belakang serigala emas cakar besi, dia masih menempel erat pada lengan Jiang Fan. Hal ini membuatnya sangat tidak nyaman, sering mengerutkan kening, dan menampakkan ekspresi tidak puas. Jiang Fan asyik memegang dua darah saripati Kaisar Iblis yang berbeda dalam kotak ambar dan giok. Terus-menerus disela, dia tak dapat menahan diri untuk mendesah. Kau bukan gadis polos. Mengapa begitu banyak kekhawatiran? Jika kau tidak menyukainya, gantung saja di leher serigala iblis itu. Selir Yunxia mengepalkan tangan putihnya. Dia menyadari bahwa dirinya lebih marah dalam waktu setengah hari setelah bertemu Jiang Fan dibandingkan dalam waktu setahun penuh. Hei, apakah kamu benar-benar datang ke sini untuk mengantarkan darah esensi Kaisar Iblis? Jiang Fan tiba-tiba bertanya. Dia menatap kotak giok yang berisi ratusan tetes darah saripati Kaisar Iblis. Pandangan ragu tampak di matanya. Bab 558, Bab 558, ekor rubah Wu Manyuhah. Qiyu Sengnan di depan menoleh karena terkejut. Mengapa menanyakan hal itu? Bukankah kau mengekstrak informasi ini dari mulut serigala besi cakar emas? Serigala besi cakar emas yang berlari di bawah mendongak dan bergumam keras. Bukan dari mulutku, tapi dari hatiku. Dengan mulutku, aku masih serigala setia ras iblis. Saat hidup, aku serigala ras iblis, dan saat mati, aku hantu ras iblis. Aku hanya tertipu, hatiku. Jiang Fan mengangkat tinjunya dan memukul punggungnya, menenangkannya. Menatap kotak giok itu, Jiang Fan merenung. Ada sekitar 200 tetes darah esensi Kaisar Iblis di sini. Sejauh ini, Raja Binatang yang menyerang Boundary Mountain secara gabungan tidak akan sebanyak itu, kan? Dari mereka yang telah menggunakan darah esensi Kaisar Iblis, aku hanya melihat sedikit.
Jadi, dengan begitu banyak darah esensi Kaisar Iblis, apakah itu benar-benar dimaksudkan untuk medan perang? Semua orang hanya fokus untuk menyelesaikan tugas. Kalau dipikir-pikir lagi, memang ada masalah. Jika darah esensi dimaksudkan untuk pertempuran menentukan yang akan datang. Tetapi kapan dan di mana pertempuran itu akan terjadi atau apakah itu akan terjadi tidak diketahui. Selir Yunxia memegang kotak besar darah esensi Kaisar Iblis yang menunggu di lembah orang mati. Memang tampak tidak masuk akal. Kecuali, darah esensi Kaisar Iblis memiliki tujuan lain. Sepasang mata memandang, Selir Yunxia berkata dengan tenang. Jangan menatapku, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Saya juga tidak takut disiksa. Sama seperti dia sebelumnya menghadapi kematian dengan tenang. Pada isu-isu utama ras iblis, dia tidak menunjukkan kelonggaran. Jiang Fan mengalihkan pandangannya dan berkata, kalau begitu, bisakah kau setidaknya mengatakan apa perbedaan antara kedua jenis darah Kaisar Iblis ini? Tampak jelas bahwa darah esensi Kaisar Iblis dalam ember jauh lebih murni. Yang di dalam kotak giok agak lebih rendah kualitasnya karena suatu alasan. Selir Yunxia menutup matanya tanpa berkata apa-apa. Tidak bersedia mengucapkan sepatah kata pun lagi. Jiang Fan mengangguk, dan gumpalan kabut beracun naik dari telapak tangannya. Seolah merasakannya, Selir Yunxia berkata dengan nada meremehkan, penyiksaan. Memang, apa yang tidak bisa kamu lakukan? Teruskan. Dia menutup matanya lagi tapi segera membukanya. Kamu salah paham, aku merawat lukamu secara teratur. Jiang Fan berkata dengan tenang, kemampuan pemulihan ras iblis sangat kuat bagi kita manusia. Terlebih lagi, kamu adalah selir Kaisar Iblis. Kecepatan pemulihanmu lebih cepat dari binatang iblis biasa. Sebelum kembali ke Boundary Mountain, aku akan melukaimu secara teratur untuk memastikan kau tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Qiu Shengnan mengangguk diam-diam. Jiang Fan benar-benar bijaksana. Murid-murid yang lain tidak mempertimbangkan hal ini. Hanya Jiang Fan yang memikirkan segalanya. Dia mengambil pedang pendek berbentuk belah ketupat yang tersembunyi di lengan bajunya. Dia bermaksud untuk menusuk selir Yunxia nanti. Sekarang, hal itu tidak perlu lagi. Sambil meregangkan badan, ia duduk bersila untuk bermeditasi dengan ketenangan pikiran. Dia menyerahkan tugas menjaga selir Yunxia sepenuhnya kepada Jiang Fan. Kau terlalu kejam, ya. Selir Yunxia dengan marah membuka matanya, apakah kamu tidak takut aku akan melarikan diri dan melunasi hutangku denganmu? Jiang Fan berkata, justru karena aku takut, aku tidak bisa memberimu kesempatan untuk melarikan diri. Mari, patuhi perintah-perintahnya. Apakah kau lebih suka terluka dengan elegan oleh poison palem milikku? Atau kau ingin aku menusukmu dengan pedang untuk mempercepat rasa sakitmu? Selir Yunxia menggertakkan gigi peraknya. Dia meraih tangan Jiang Fan dan menepuk bahunya, aku akan melakukannya sendiri. Jiang Fan melambaikan tangannya dan berkata, tidak, tidak, tidak. Gunakan pedang, kamu bisa melakukannya sendiri. Untuk menjadi elegan, ada harga yang harus dibayar. Misalnya, jawab pertanyaanku, mengapa kedua jenis darah esensi Kaisar Iblis itu berbeda? Mungkinkah ada dua Kaisar Iblis? Jadi itulah yang dia tunggu. Selir Yunxia tertawa marah, pikiran ini pasti punya 800 trik. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya semampunya. Itu juga bukan rahasia. Yang ada di dalam ember adalah darah esensi Kaisar Iblis murni. Yang ada di kotak giok itu ditemukan di gua tempat tinggal manusia, mungkin sudah mati selama puluhan tahun. Memegang kotak giok ini di tangannya. Dan potongan kulit binatang itu. Jiang Fan merasa takjub. Tak heran darah esensi Kaisar Iblis di kotak giok tidak sekuat yang ada di dalam ember. Ternyata telah disimpan selama puluhan tahun. Seniman bela diri manusia itu pasti telah berkelana ke suatu tempat, memperoleh sekotak darah esensi dan kulit binatang misterius. Namun karena suatu alasan, berakhir mati di sebuah gua yang berada dalam wilayah ras iblis. Memahami sepenuhnya, dia menaruh kedua jenis darah esensi itu ke dalam batu guntur surgawi. Dengan itu, misi mereka untuk perjalanan ini dianggap selesai. Mereka hanya perlu kembali ke Gunung Batas dan menyerahkan selir Yunxia dan darah esensi Kaisar Iblis. Namun,
Meskipun membawa selir Yunxia kembali dan menghilangkan ancaman darah esensi Kaisar Iblis, kerugiannya sangat besar. 7 tetua dan Fang Taiji, salah satu dari 5 seniman bela diri manusia teratas, semuanya telah binasa. Pukulan terhadap sisi kemanusiaan ini tidak bisa dianggap remeh. Jiang Fan sendiri telah kehilangan 2 token Gyoknas Chen Soul. Dia baru saja menerima 3, dan 2 telah hilang sebelum sempat menghangatkan tangannya. Itu sangat menyakitkan baginya. Yang membuatnya makin tertekan adalah karena dia tidak menemukan sesuatu yang berharga setelah memeriksa tubuh selir Yunxia secara menyeluruh. Perjalanan ini merupakan kehilangan besar baginya. Pada saat ini, Wu Manyu tiba-tiba menoleh, menangkupkan tinjunya ke semua orang. Misi ini berhasil diselesaikan. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Saya berencana untuk kembali ke paviliun mekanisme surgawi dan berpisah dengan Anda. Gunung Batas berada tepat di selatan. Sementara paviliun mekanisme surgawi terletak di tenggara. Jika Wu Manyu ingin kembali ke paviliun mekanisme surgawi, cara terdekat adalah dengan melintasi bagian wilayah ras iblis ini. Kembali ke Boundary Mountain akan membutuhkan jalan memutar yang lebih panjang. Jiang Fan sangat ingin Wu Manyu segera pergi. Semakin lama wanita ini tinggal, semakin dia harus berhati-hati. Perjalanan aman, tidak perlu pengawalan. Jiang Fan melambai dengan tidak sabar. Wu Manyu melotot ke arahnya, pria tak berperasaan. Mengapa kamu tidak mengembalikan kesempatan untuk berkultivasi saat Master Pavilion sedang mengalami kesengsaraan? Hadiah untuk misi ini bagi para pengikut adalah pergi ke paviliun mekanisme surgawi dan memperoleh kesempatan kultivasi yang berharga ini. Guntur kesengsaraan yang tidak dimiliki Jiang Fan mungkin akan terisi kembali di sana. Baiklah, terima kasih, kakak senior Wu. Jiang Fan dengan malas menangkupkan kedua tangannya sebagai ucapan terima kasih. Wu Manyu mendengus dengan hidungnya yang halus, ucapan terima kasih yang tidak tulus seperti itu tidak perlu. Dia melirik mayat 7 tetua. Dengan sedikit kesedihan di matanya, dia berkata, saya sangat malu untuk pergi sekarang ke paviliun mekanisme surgawi. Sementara kamu masih harus berjuang dan membunuh di medan perang, menghadapi hidup dan mati yang tidak pasti. Mengucapkan selamat tinggal hari ini mungkin akan berarti selamanya. Manyu tidak punya apapun untuk diberikan sebagai balasannya, jadi aku akan membagikan barang-barang penyelamat hidup ini kepada kalian semua. Jika salah satu dari kalian bisa bertahan hidup bersama mereka, itu akan menjadi jasa besarku. Dia mengeluarkan sebuah kantong yang tergantung di pinggangnya. Membukanya dan meletakkannya di depan semua orang, kalian masing-masing dapat memilih satu. Itu tanda terima kasih dari Manyu, jangan bersikap sopan. Semua orang melihat dan berseru kaget. Harta karun ajaib dengan atribut spasial. Apa ini? Ada juga gulungan angkasa. Jiang Fan bahkan melihat patung giok penyelamat nyawa di dalamnya yang pernah ia gunakan sebelumnya. Itu harta karun yang bagus. Dia tidak percaya, kau benar-benar memberikan ini pada kami. Wu Manyu meliriknya dan mengangkat lehernya yang seputih salju, mendengus. Kecuali kamu. Dasar tak berperasaan, semua orang bisa memilikinya, tapi kamu tidak. Suara mendesing. Jiang Fan, secepat kilat, meraih patung giok itu dan memasukkannya ke dalam pakaiannya. Wu Manyu tertawa marah, dasar pria tak tahu malu. Jiang Fan berkata tanpa malu-malu, saya memberi contoh. Jika tidak, orang lain akan merasa malu untuk mengambil apapun. Memang, dengan pimpinan Jiang Fan, yang lain merasa bebas memilih harta mereka. Semua orang takjub dengan benda yang ada di tangan mereka. Harta karun atribut spasial sangatlah langka. Berpikir tentang Wu Manyu yang begitu murah hati, setiap orang menerima satu. Wu Manyu mengembalikan barang-barang yang tersisa ke dalam kantong. Sambil mendesah lega, dia berkata, karena semua orang telah memilih. Manyu sekarang akan pergi. Sampai jumpa lagi. Dia menangkupkan tangannya ke arah semua orang. Liang Feiyan menunjukkan sedikit permintaan maaf, menangkupkan tangannya, selamat jalan, kakak senior Wu. Sebelumnya aku punya salah paham padamu, tolong maafkan aku. Terakhir kali, Wu Manyu telah menggunakan harta sihir spasialnya untuk mengirim pesan ke Sunset City. Sekarang dia memberi mereka hadiah yang berlimpah. Dia tidak dapat menahan diri untuk melihat Wu Manyu dalam sudut pandang baru.
Wu Manyu menatapnya, tiba-tiba menunjukkan senyuman aneh. Kata-kata saudara muda Liang membuatku sangat senang. Namun, Anda mungkin kecewa, kakak senior. Dia tersenyum, matanya menyipit. Seperti seekor rubah kecil yang berhasil dalam rencana liciknya. Bab 559 Keberhasilan Rencana Jahat Tidak. Liang Feiyan dan Xia Chaoge, yang akrab dengan Wu Manyu, merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka segera mencoba membuang harta karun ajaib luar angkasa mereka. Tepuk tangan. Saat Wu Manyu menjentikkan jarinya, fluktuasi spasial tiba-tiba melintas di permukaan harta karun ajaib luar angkasa di tangan semua orang. Dalam sekejap, semua orang tak bisa bergerak karena ruang itu. Liang Feiyan tetap melakukan gerakan melempar harta karun angkasa. Xia Chaoge dengan tenang memegang pedangnya untuk menyerang harta karun ajaib luar angkasa. Yang lainnya membeku dalam keadaan terkejut atau saat mereka meraih harta ajaib luar angkasa mereka. Mereka semua menjadi patung. Wu Manyu menyilangkan lengannya di depan dada, tertawa tak terkendali, menimbulkan serangkaian gelombang di dadanya. Hahaha, apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku, Wu Manyu, akan dengan baik hati memberimu barang-barang ini? Menurutku itu tidak cukup untuk diriku sendiri, jadi bagaimana aku bisa punya lebih untuk diberikan kepadamu? Dia berjalan mendekati Liang Feiyan. Dia mengambil kembali harta ajaib luar angkasa dari tangannya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Lalu dia mengambil milik Xia Chaoge dan yang lainnya. Selanjutnya, dia mendekati Zhao Wuji dan Qiu Shengnan. Menghadapi ekspresi beku mereka yang sedikit marah, dia tersenyum dan berkata, "Saya minta maaf, para tetua. Aku tidak bermaksud mempermainkanmu. Tanpa ini, Jiang Fan, si rubah kecil itu, tidak akan pernah bisa tertipu." Dia tersenyum dan mengambil kembali harta ajaib luar angkasa mereka. Kemudian dia menoleh, mencibir ke arah Jiang Fan, dan tertawa terbahak-bahak. "Adik Jiang, dasar kecil, tukang tipu, bukankah kau pintar?" Dia berjalan mendekat. Dia mencubit wajah tampannya, matanya berbinar karena marah. "Katakan sesuatu. Bukankah kau selalu berencana melawanku? Kenapa kau tidak bergerak? Di mana dominasi yang kau tunjukkan di Skybrea King Canyon saat kau merampas inti iblis milik Beast King milikku? Di mana kelicikanmu saat kau menipuku agar mengalihkan pendeta bulan iblis dan menggunakan aku sebagai umpan? Di mana harga dirimu saat kau membodohiku agar membuka ruang tersembunyi dan mengambil jade pepelku? Hahaha, aku, Wu Manyu, tidak pernah menderita sebanyak ini. Apalagi dari satu orang. Tahukah kau betapa inginnya aku mencabik-cabikmu?" Dia menggertakkan giginya, matanya menyemburkan api, melampiaskan kebencian selama sebulan. "Demi balas dendam ini, aku mengajukan diri untuk menerima misi ini. Saya dengan susah payah mengundang Anda masuk. Untuk menurunkan kewaspadaanmu, aku berperilaku dengan baik dan penuh hormat. Semuanya untuk saat ini. Tahukah kau betapa sulitnya bagiku untuk bertahan?" Hahaha. Dia merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Lebih bahagia daripada menemukan reruntuhan dan memperoleh harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Rasa kemenangan membuatnya merasa seperti melayang ke langit. Selir Yunxia adalah satu-satunya yang tidak menerima harta sihir luar angkasa dan tidak tertipu. Matanya berkedip, "Jadi, kamu juga punya dendam terhadap kecil ini? Serahkan dia padaku, aku akan mengurusnya." Mata selir Yunxia juga berkobar karena marah. Wu Manyu terkikik, "Apakah kamu mendengarnya, Jiang Fan? Ada banyak orang yang ingin mencabik-cabikmu. Baiklah, biarkan selir Yunxia yang melakukannya." Dia menggoyangkan pinggulnya ke arah Qiu Shengnan. Setelah mengobrak-abrik tangannya, dia menemukan kunci rantai pengikat naga. Mata selir Yunxia berbinar, "Terima kasih. Aku akan memberimu hadiah besar nanti." Dia menatap Jiang Fan dengan dingin, lalu mendengus, "Dia yang memperoleh Dao akan mendapatkan banyak bantuan, sedangkan dia yang kehilangan Dao akan mendapatkan sedikit bantuan. Jiang Fan, kau tidak pernah menyangka pembalasan dendammu akan datang secepat ini, bukan?" Dia sudah membayangkan dalam benaknya adegan Jiang Fan disiksa dan memohon belas kasihan. Wu Manyu mendekat sambil membawa kunci. Saat selir Yunxia dengan bersemangat mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, Wu Manyu membuka celana Jiang Fan dan melemparkan kuncinya.
Selir Yunxia membeku, mengerutkan kening dan melotot ke arah Wu Manyu. Apa maksudmu? Wu Manyu menyeringai, memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Jiang Fan menyentuhmu, jadi kamu bisa membalas sentuhannya. Hehehe. Selir Yunxia menyadari bahwa dirinya telah ditipu, lalu berkata dengan marah, kamu gila. Senyum Wu Manyu lenyap, wajahnya berubah dingin. Dia mengepalkan jari-jarinya menjadi cakar, mencengkeram tenggorokan Selir Yunxia dan berkata dengan dingin. Kamu pikir kamu siapa? Beranikah kau mencuri seorang pria yang ingin kuajak bermain, Wu Manyu? Enyah. Dia melemparkan Selir Yunxia dari serigala iblis. Lalu dia berjongkok di depan Jiang Fan sambil tersenyum. Dia dengan santai meraih dada Jiang Fan dan mengambil kembali jade pepel. Cek cek cek, barang-barangku tidak mudah diambil. Dia lalu mengeluarkan kotak giok. Itu ditutupi segel, tidak diragukan lagi merupakan token giok jiwa baru lahir yang terakhir. Dia tersenyum cerah, awalnya aku ingin mengambil ketiga token giok jiwa baru lahirmu. Sayangnya, hanya satu yang tersisa. Saya akan dengan senang hati menerimanya. Kemudian dia terus meneliti dadanya sambil menyeringai, matanya penuh godaan. Dasar kecil, nasibmu sungguh beruntung. Setelah menyentuh Selir Yunxia, sekarang kakak perempuanmu meraba-rabamu. Kamu telah mengambil semua keberuntungan di dunia. Saat dia mencari, dia segera menemukan batu guntur surgawi, senyumnya pun semakin lebar. Hahaha, ini alat penyimpanan ruang angkasamu, bukan? Alat penyimpanan ruang bawaan yang tidak memerlukan mantra untuk membukanya. Hahaha, aku akan mengambil semuanya. Hal-hal baik pada Jiang Fan tidak kalah daripada Wu Manyu. Menemukan ini, Wu Manyu sangat gembira. Tetapi dia tetap tidak mau berhenti. Tangan giok putihnya bergerak turun dari dadanya. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang hangat dan berbulu. Dia berhenti sejenak, apa ini? Dia mencengkeram bulu itu, dan berusaha menariknya keluar. Tapi tiba-tiba, rasa sakit yang tajam menusuk jari-jarinya ketika ada sesuatu yang menggigitnya. Dia segera menarik tangannya kembali, mundur dengan tergesa-gesa. Bagaimana ini bisa terjadi? Fluktuasi spasial di sekitar Jiang Fan telah menyegelnya dan lingkungan sekitarnya. Bagaimana bisa ada makhluk hidup di dadanya yang tidak terpengaruh dan menggigitnya? Dia menatap jarinya. Jari telunjuknya digigit, darah mengalir tiada henti. Jika gigitannya lebih keras, dia akan kehilangan jarinya. Dia terkejut sekaligus marah, lalu menghunus pedangnya untuk mengeluarkannya dan melihat apa itu. Tapi pada saat itu, Qiyu Shengnan dan Zhao Wuji mulai bergerak. Mereka berhasil melepaskan diri dari kurungan spasial. Wajah Wu Manyu berubah. Imobilisasi spasial telah berakhir. Kalau dia tidak pergi sekarang, dia tidak bisa pergi. Dia dengan enggan menyarungkan pedangnya, menatap tajam ke arah Jiang Fan. Dasar bocah nakal, aku ingin bermain denganmu lebih lama. Kali ini, kamu beruntung. Dia segera mengeluarkan perahu roh dari perangkat penyimpanan luar angkasanya. Dia melompat ke atasnya dan melesat pergi. Yang lainnya juga terbebas dari imobilisasi spasial. Ketika tidak dapat bergerak, mereka tidak dapat menggerakkan tubuhnya, tetapi pikiran mereka tidak terpengaruh. Jadi mereka sadar akan segala sesuatu yang terjadi di luar. Qiyu Shengnan melompat dengan marah dan berteriak, dasar bocah kurang ajar. Zhao Wuji juga melepaskan diri, menghunus pedangnya dan melompat dari serigala iblis untuk mengejarnya sambil berteriak, bocah, berhenti di situ. Xia Chaoge dan yang lainnya berhasil melepaskan diri. Mereka tampak kesal. Mereka tidak peduli dengan harta karun ajaib luar angkasa, tetapi ditipu dengan kar ini membuat mereka marah. Orang terakhir yang berhasil membebaskan diri adalah Jiang Fan. Melihat Jiang Fan berdiri, Wu Manyu, sambil mengemudikan perahu roh, melambaikan token giok ruang di tangannya dan tertawa. Adik Jiang, aku simpan token giok itu. Kakak senior akan selalu mencintaimu. Mewah. Dari jarak 100 meter, dia meniupkan ciuman ke arah Jiang Fan. Bocah tak tahu malu. Qiyu Shengnan marah. Orang tua seperti dia telah diperankan oleh anak muda. Dia hendak mengejar. Namun dia mendengar Jiang Fan di belakangnya, terkekeh. Aku tidak mengizinkanmu berbicara buruk tentang bodhisattva perempuanku. Semua orang menoleh untuk melihat. Mereka melihat Jiang Fan memegang tas.
Itu adalah tas kain kecil yang diikatkan di pinggang Wu Manyu, penuh dengan harta karun ajaib luar angkasa. Bab 560 Bodhisattva Wanita Dermawan Wu Manyu juga mengenali kantongnya sendiri dari jauh. Dia menyentuh pinggangnya karena terkejut dan berseru, "Kapan ini terjadi? Mustahil. Dia terpaku di tempat, bagaimana mungkin dia mencuri barang-barangku? Mungkinkah aku menjatuhkannya?" Mendengar hal itu, wajahnya berubah sangat muram. Sebagian besar harta karun ajaib luar angkasanya ada di dalam. Semuanya diambil oleh Jiang Fan. "Kakak senior Wu, barang-barangmu terjatuh. Kembalilah, aku akan mengembalikannya padamu." Jiang Fan berteriak dari jauh. Wu Manyu menggertakkan giginya, "Simpan saja. Pokoknya, aku sudah mendapatkan banyak." Dia menggoyangkan Nas Chen Soul Jade Token di tangannya. Sepotong ini saja sudah cukup untuk menutupi sebagian besar kerugiannya. Terlebih lagi, dia telah mengambil perangkat penyimpanan luar angkasa milik Jiang Fan, batu guntur surgawi. Barang-barang berharga di dalamnya membuat matanya berbinar karena keserakahan. Pedang ungu itu, Gunung Yuan 5 magnetik, darah esensi Kaisar Iblis, pil revitalisasi, pil pengisian semangat, dan seterusnya. Dia tidak dapat membayangkan berapa banyak lagi harta tak tertandingi yang dimiliki Jiang Fan. "Adik Jiang, sampai jumpa lagi, hahaha." Dia tidak berani menunda. Dia mengendalikan perahu roh dan melaju kencang. Setelah 1 jam penuh, dia akhirnya berhasil melepaskan diri dari kejaran Qiu Sengnan dan Zhao Wuji. Baru pada saat itulah dia menemukan waktu untuk menghitung perolehannya dari perjalanan ini. "Hehe, Jiang Fan pasti sedang marah sekarang, kan?" Mengeluarkan token giok jiwa baru lahir, mata Wu Manyu berbinar, "Ya ampun. Dengan token giok jiwa baru lahir, aku bisa pergi ke tempat itu lagi." Dia tidak sabar untuk merobek segelnya. Dia ingin melihat wujud asli dari Nas Chen Soul Jade Token. Saat segelnya terbuka, dia dengan gembira membuka kotak giok. Tetapi apa yang ada di dalamnya membuatnya tercengang. Tidak ada token giok di dalam kotak itu. Hanya sebuah catatan, dengan tulisan Jiang Fan yang bengkok dalam aksara ras iblis. "Aku tahu kau mengincar token giok jiwa baru lahir. Menikmati perayaanmu yang kosong." Wu Manyu tidak dapat mempercayai matanya. Dia mengeluarkan catatan itu dan memandanginya berulang-ulang, tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar. Dia gemetar karena marah. Kapan dia mulai waspada terhadapku? Dan tukarkan token giok jiwa baru lahir terlebih dahulu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dia tidak dapat menerima bahwa dirinya telah ditipu oleh Jiang Fan sekali lagi. Tiba-tiba, matanya berbinar, dan dia buru-buru menyentuh dadanya. Benar, ruang batu guntur surgawi. Bahkan jika ditukar, dia pasti menyimpan token giok jiwa baru lahir yang asli di perangkat penyimpanan luar angkasa. "Aku memiliki ruang batu petir surgawi, jadi benda itu masih di tanganku, bukan?" Pada pemikiran ini, dia tertawa lagi. "Jiang Fan, kamu tidak akan pernah bisa meramalkan bahwa aku akan mengambil ruang batu petir surgawi milikmu juga, kan?" Namun, wajahnya cepat menegang, karena dadanya kosong. "Tidak, kemana perginya batu petir surgawi? Aku jelas-jelas menyembunyikannya dalam-dalam di dadaku." Dia meraba-raba lagi dan lagi, tetapi selalu kosong. Memikirkan kembali kantong kecil miliknya, yang entah kenapa berakhir di tangan Jiang Fan. Dia terkesiap. Mungkinkah Jiang Fan tidak pernah dibekukan oleh sihir luar angkasa? Dia berpura-pura selama ini. Jika kantong kecil itu terjatuh secara tidak sengaja, mungkinkah batu petir surgawi yang tersembunyi jauh di dadanya juga terjatuh? Melihat lagi catatan di kotak giok. Ledakan. Wu Manyu terhuyung dan menjatuhkan diri ke dalam perahu roh. Dia telah ditipu. Tertipu lagi. Dia telah ditipu dengan kejam. Berkali-kali dia ditipu dan menderita kerugian besar. Kali ini, dia pikir dia telah menang, pikir dia telah membalikkan keadaan. Tetapi itu adalah tipuan terburuknya sejauh ini. "Jiang Fan, Jiang Fan, Jiang Fan." Dia memukul-mukul sisi perahu dengan tangannya, berteriak ke langit dengan putus asa. Engah. Kemarahan yang tak terkendali menyebabkan darahnya melonjak. Akhirnya memicu cedera internal, dia meludahkan kabut darah di tempat. Dia lalu memutar matanya dan jatuh pingsan di perahu roh. Di sisi lain, kilin kecil di lengan Jiang Fan menggoyangkan punggungnya.
Ia menemukan posisi yang lebih nyaman dan melanjutkan tidurnya. Memegang batu petir surgawi di tangan kecilnya. Jiang Fan tersenyum tipis, membuka kantong kecil itu, dan berkata, "Bodhisattva wanita meninggalkan kami sekantong penuh alat penyimpanan luar angkasa. Semuanya, silakan ambil satu. Jangan sia-siakan niat baiknya." Telah berurusan dengan Wu Manyu berkali-kali, Jiang Fan tahu dia sedang merencanakan sesuatu saat dia menggerakkan punggungnya. Kali ini, mengundang Jiang Fan untuk menjalankan misi. Tujuannya sangat jelas. Token giok jiwa baru. Jadi dia berhati-hati sejak awal. Dan tindakannya yang sungguh-sungguh meninggalkan hadiah untuk semua orang, Jiang Fan tak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya secara diam-diam. Meskipun Wu Manyu tidak terlibat dalam masalah besar, itu tidak berarti dia telah mengubah sifat egoisnya. Berbagi harta karun luar angkasa dengan orang lain, itu sama sekali bukan gaya Wu Manyu. Maka diam-diam ia membangunkan kilin kecil dan memintanya agar waspada. Hasilnya seperti yang diharapkan. Wanita itu penuh dengan ide-ide buruk. Si kilin kecil memanfaatkan kesempatan itu dengan melompat dari serigala iblis, dan mengatur waktunya dengan baik untuk mengambil batu petir surgawi. Dan ia mengambil kembali kantong kecil dari pinggangnya dengan menggunakan kekuatan luar angkasa. Semua orang kegirangan. Qiu Sengnan menyeringai saat dia mengambil harta karun ajaib luar angkasa yang dia pilih sebelumnya. Wu Manyu benar-benar anak yang berbakti. Zhao Luji tanpa malu-malu mengambil kembali barang yang dipilihnya sebelumnya sambil batuk kering. Jiang Fan benar, aku tidak bisa menyia-nyiakan niat baiknya. Xia Chaoge dan yang lainnya juga mengambil kembali harta luar angkasa mereka sambil tersenyum. Memuji Wu Manyu. Masing-masing memanggilnya dengan sebutan, kakak senior yang baik, bodhisattva wanita yang terlahir kembali, yang paling bermurah hati di paviliun mekanisme surgawi. Jiang Fan juga tersenyum dan mengantongi harta karun ajaib luar angkasa yang tersisa. Dengan ini, dia tidak hanya memiliki lebih banyak cara untuk melindungi hidupnya, tetapi cara tersebut juga cukup beragam. Kakak senior Wu benar-benar bintang keberuntunganku, dia selalu memberiku sesuatu setiap kali dia datang. Dan setiap kali, itu lebih dari sebelumnya. Setelah kehilangan 2 token giok jiwa baru lahir, Jiang Fan setidaknya berhasil mendapatkannya kembali sedikit. Dia sudah tak sabar untuk bekerja sama lagi dengan Wu Manyu. Adik Jiang, kemarilah. Liang Feiyan melepaskan serigala iblis dan berkata secara misterius. Semua orang mendengar dan memandang keduanya, pura-pura tidak memperhatikan. Mulut Jiang Fan berkedut. Bukankah hanya sekecil ini di punggung serigala iblis, mungkinkah ada rahasia? Dia melompat turun dan bertanya, ada apa? Liang Feiyan segera mengeluarkan sebuah gulungan dari lengan bajunya dan menyodorkannya ke tangan Jiang Fan. Aku ingin memberikan ini padamu secara diam-diam, tapi tidak ada kesempatan. Lakukan dengan perlahan. Jiang Fan mengintip ke sudut gulungan itu, melihat sekilas sebaris kata, dan pupil matanya mengecil. Teknik pengendalian pedang jilid 2. Kembali di Skybrea Qinkenian, Liang Feiyan telah berjanji untuk mencari kesempatan menyalin teknik pengendalian pedang jilid 2 untuk Jiang Fan. Karena dia tidak dapat mengingatnya dengan sempurna, dia membutuhkan para tetua di sekte yang telah membaca volume itu untuk membantu memperbaikinya. Kali ini, banyak tetua sekte pedang segudang datang ke Gunung Batas. Dia menghabiskan beberapa hari menyempurnakan transkripsi kata demi kata. Terima kasih banyak, kakak senior Liang. Ini yang saya butuhkan. Jiang Fan sangat gembira. Kekuatan volume 1 tidak lagi cukup untuk menghadapi musuh yang semakin kuat. Dia telah lama menunggu volume 2. Ayo, kita bergegas menyusuri jalan. Dia sangat ingin membaca teknik pengendalian pedang volume 2. Tiba-tiba, dia melihat selir Yunxia masih terbaring di tumpukan salju. Wanita malang, anggota tubuhnya terikat, tergeletak tak bergerak di salju. Dalam kurun waktu 1 jam, kulitnya memerah karena kedinginan. Hampir melupakanmu. Jiang Fan mengangkatnya dan melemparkannya ke punggung serigala iblis. Dia hendak melompat ke serigala iblis dan pergi. Ketika dia merasakan sesuatu yang aneh dan menyipitkan matanya, selir Yunxia, bukankah kamu terlalu pendiam? Jatuh ke salju dan tidak bersuara selama sekian lama. Kau tidak sedang merencanakan sesuatu, kan? Ditangkap oleh Jiang Fan. Mata selir Yunxia berkedip panik. Marah,
dia berteriak, "Kenapa kamu tidak mati saja?" Dia gagal menipu Jiang Fan lagi. Itu sungguh tidak adil. Jiang Fan melirik, tatapannya berhenti pada tempat selir Yunxia terbaring di salju. Sedikit senyum tampak di matanya. Bab 561 Raja Iblis Cuni hanya untuk melihat garis besar tubuh manusia di lubang salju. Selir Yunxia menggunakan sisa darah di tubuhnya untuk diam-diam menulis beberapa kata dalam bahasa ras iblis. "Arah gunung batas, cepat dan selamatkan aku." Yunxia. Jiang Fan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia segera menghapus kata-kata itu dengan kakinya, membuatnya tidak dapat dikenali lagi. Lalu dia menyapukan lapisan salju ke atasnya, menutupi pesan tersebut. Dia segera melompat ke punggung serigala iblis, suaranya sedikit mendesak, "Cepat. Pergi sekarang. Ada bala bantuan untuk selir Yunxia di dekat sini. Dan mereka sangat kuat." Selir Yunxia tahu bahwa kelompok mereka tidak lemah, namun dia masih berani meninggalkan pesan untuk meminta bala bantuan. Jelas bahwa dia telah menilai kekuatan bala bantuan lebih tinggi dari kekuatan mereka. Ini sama sekali bukan kabar baik. Mereka harus segera kembali ke Boundary Mountain. Ekspresi semua orang berubah serius, satu orang mengendalikan serigala iblis, yang lain berjaga-jaga. Sementara itu, Jiang Fan memegang jilid kedua dari teknik pengendalian pedang dan mendalaminya. Tanpa sepengetahuan mereka, saat mereka menjauh, kata-kata berlumuran darah yang dihapus Jiang Fan kembali terbentuk secara ajaib. Mereka memancarkan gelombang riak berwarna darah, menyebar ke kejauhan secara terus-menerus. Setengah hari kemudian, meski begitu, tidak ada pengejar yang terdeteksi. Terlebih lagi, mereka tidak jauh dari Boundary Mountain, yang membuat semua orang sedikit rileks. Setelah setengah hari memahami, Jiang Fan akhirnya sepenuhnya memahami jilid kedua. Luar biasa, begitu volume kedua dikuasai, terbang dengan pedang benar-benar bisa dilakukan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berada di alam jiwa baru lahir. Dia merasakan getaran kegembiraan dalam hatinya. Volume pertama melatih hati pedang, mengarahkan pedang dengan pikiran, kemana hati menunjuk, pedang akan mengikutinya. Volume kedua melatih tubuh pedang, mengubah tubuh menjadi pedang, setiap pandangan, titik, dan kata dapat menjadi pedang ki. Ketika hati pedang dan tubuh pedang bersatu, memerintahkan pedang untuk terbang melintasi langit, tidak ada yang dapat menghalanginya. Bahkan senior Su Qingyang tampaknya tidak menguasai tubuh pedang. Jiang Fan teringat saat Su Qingyang mengejar Silver Winged Thunderbird, dia berlari di tanah. Dia tidak menggunakan teknik terbang pedang. Alasannya mungkin karena persyaratan yang ketat bagi para pembudidaya pada jilid kedua. Penyempurnaan tubuh ki pedang. Yang disebut penyempurnaan tubuh ki pedang melibatkan penempaan fisik dengan ki pedang yang kuat di dalam pedang untuk mengolah tubuh pedang. Ki pedang biasa tidak cukup untuk memenuhi persyaratan kultivasi. Hanya ki dalam pedang tingkat artefak spiritual yang dapat berguna. Orang yang menciptakan ilmu pedang ini, apakah otaknya bermasalah? Bahkan dengan kondisi kultivasi yang diperlukan, Jiang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Siapakah di bawah alam jiwa baru lahir yang memenuhi syarat untuk memiliki pedang tingkat artefak spiritual? Seberapa berharganya artefak spiritual? Bahkan roh jahat di alam jiwa baru lahir pun musnah demi artefak spiritual kelas rendah seperti cermin hati kuno. Dan mereka yang berada di atas alam jiwa baru lahir sudah dapat melintasi langit sendirian. Mengapa mereka perlu berlatih terbang dengan pedang? Aku yakin senior Su Qingyang juga mengucapkan beberapa patah kata kasar kepada pencipta ilmu pedang ini. Penerbangan pedang yang tidak dapat dilatih oleh para kultivator formasi inti dan tidak dipedulikan oleh para kultivator jiwa baru lahir ini benar-benar tidak berguna. Jiang Fan merasa geli sekaligus jengkel. Untungnya, dia memenuhi persyaratan kultivasi untuk teknik pedang ini. Ia membayangkan betapa menakjubkan pemandangan yang akan terlihat saat ia akhirnya menggunakan teknik terbang pedang. Dia hendak mengeluarkan pedang ungu untuk meminjam ki pedangnya guna menyempurnakan tubuh. Tapi pada saat itu, serigala iblis tiba-tiba menggigil dan menimbulkan benjolan. Alis Jiang Fan berkerut, apa yang terjadi? Serigala besi cakar emas melihat sekeliling dengan ketakutan, lalu melolong. Saudara di seberang sana, kita berada di pihak yang sama. Hati-hati di mana kamu menyerang. Swoosh!
Jiang Fan langsung berdiri, wajahnya berubah drastis. Hati-hati. Ada sesuatu yang datang. Serigala besi cakar emas berada di level ke-6 formasi inti. Sesuatu yang dapat membuatnya merasa takut bukanlah sesuatu yang baik. Sambil mengamati sekelilingnya, yang dilihatnya hanyalah hamparan putih tak berujung, tidak ada tanda-tanda sesuatu pun mendekat. Tetapi Jiang Fan juga secara bertahap merasakan adanya bahaya yang mengintai mendekatinya. Matanya berkedip. Tanpa ragu, dia mengencangkan rantai pengikat naga di tangannya. Rantai yang melingkari leher selir Yunxia tiba-tiba mengencang dan mencekiknya dengan erat. Selir Yunxia menunjukkan ekspresi kesakitan. Matanya mengamati sekelilingnya dengan penuh harap. Bala bantuannya telah tiba. Jiang Fan dengan dingin mengamati sekelilingnya, peringatan dalam hatinya makin kuat. Namun dia tidak dapat mendeteksi musuh. Dia menarik rantai itu lebih erat sambil berteriak, tunjukkan dirimu. Atau aku akan mencekiknya. Kecelakaan. Adegan aneh terjadi. Es yang berada beberapa ratus kaki jauhnya tiba-tiba pecah. Sebatang pohon hijau yang menjulang tinggi menerobos es, muncul dari dalam tanah dengan suara gemuruh. Sebentar lagi, sebuah pohon kuno setinggi 20 kaki dengan dedaunan hijau subur muncul dengan cerah di tanah bersalju. Di salah satu dahan duduk seorang gadis berkaki telanjang, mengenakan gaun hijau. Dia tampak manis dan cantik, rambutnya hitam legam. Matanya yang besar dan hidup penuh dengan semangat. Dia memang memiliki pesona sebagai adik tetangga. Namun, tak seorang pun akan mengira dia hanyalah seorang gadis. Qiu Sengnan melihatnya sekilas dan sangat terkejut, lalu berseru, salah satu dari 4 Raja Iblis Agung. Cuni, apa? Xia Chaoge dan yang lainnya terguncang sampai ke inti. Masing-masing 4 Raja Iblis Agung memiliki tingkat sempurna dari lapisan ke-9 formasi inti. Fang Taiji cukup tangguh, bukan? Tetapi bahkan dia mungkin tidak menang melawan 4 Raja Iblis besar. Gadis di hadapan mereka sebenarnya adalah Raja Iblis yang menakutkan. Dia bersandar pada pohon. Melihat selir Yunxia terikat, hatinya terasa sakit, dan dia memegang dadanya. Yang mulia, apakah Anda terluka? Lalu dia berpaling ke yang lain dengan pandangan memohon. Yang mulia baik-baik saja, tapi kalian para penjahat memperlakukannya seperti ini. Biarkan dia pergi segera, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Air mata memenuhi matanya, tubuhnya yang halus, dan suaranya yang tercekat, membangkitkan rasa kasihan. Qiu Sengnan dan Zhao Wuji saling bertukar pandang. Mereka tidak dapat menahan perasaan seolah-olah mereka adalah penjahat. Setelah bertukar pendapat, mereka berkata, Jiang Fan, haruskah kita bernegosiasi dengannya? Raja Iblis bukanlah seseorang yang bisa kita tangani. Dengan kata lain, mereka harus melepaskan selir Yunxia untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Jangan tertipu. Jiang Fan memperingatkan, dia adalah Raja Iblis. Dia tidak tertipu oleh penampilan gadis di hadapannya. Untuk tumbuh menjadi Raja Iblis di ras iblis yang brutal, tidak ada satupun yang mudah untuk dihadapi. Mereka semua bangkit melalui persaingan berdarah. Penampilan Raja Iblis Cuni yang tidak berbahaya dan lemah bukanlah suatu kelemahan melainkan kemungkinan merupakan senjatanya. Kalau ada yang tertipu dengan penampilannya, akibatnya pasti tragis. Berhentilah berpura-pura. Mundur sekarang juga, jangan ikuti, dan jangan bergerak. Jika kau melakukannya, kami akan mati dan membawa selir Yunxia bersama kami. Jiang Fan menarik selir Yunxia ke depannya, dan meneratkan cengkeramannya di lehernya. Wajah selir Yunxia memerah karena kekurangan udara. Raja Iblis Cuni menghentakkan kakinya dengan gelisah, sambil menangis memohon, baiklah, aku akan mundur, aku akan mundur. Tolong jangan sakiti yang mulia. Dia menyeka air matanya, sambil mengendalikan pohon itu agar mundur. Selir Yunxia menoleh dan menatap Jiang Fan dengan tajam, lalu berkata dengan tegas, Cuni. Tinggalkan aku, bunuh mereka. Sekalipun aku dibawa kembali ke Boundary Mountain, aku tidak akan luput dari kematian. Lebih baik aku mati sekarang dan membawa mereka bersamaku. Brengsek. Jiang Fan segera menutup mulutnya. Namun, sudah terlambat. Beberapa saat yang lalu, Cuni yang sedang menangis, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia menyeka air matanya. Sudut mulutnya terangkat ke atas, matanya tertunduk, dan wajahnya berubah.
Dalam sekejap, wajahnya berubah sangat menyeramkan. Matanya menunjukkan kegilaan psikopat. Dengan kata-kata dari Yang Mulia, saya merasa tenang. Kalau begitu, izinkan aku mengundangmu untuk mati bersama. Bab 562, Selir dipaksa menjadi wanita yang penuh dendam. Bang, bang, bang. Bumi tiba-tiba retak. Puluhan akar pohon tebal berwarna hitam coklat merobek es, menghantam dengan ganas ke arah mereka. Pupil mata Jiang Fan menyipit tajam. Itu adalah serangan kesempurnaan formasi inti lapisan ke-9, kekuatan yang sebanding dengan Fang Taiji. Bagaimana mungkin mereka bisa menahannya secara langsung? Apakah dia benar-benar berani membunuhmu, seorang selir kekaisaran? Jiang Fan mengencangkan cengkeramannya di leher selir Yunxia. Dia merasa sulit mempercayainya. Bagaimanapun, selir Yunxia adalah yang paling disukai dan dipercaya di antara 36 selir kaisar iblis. Akankah Chunni, seorang raja iblis bawahan, berani membunuh seorang selir? Apakah dia tidak takut dengan hukuman dari kaisar iblis? Selir Yunxia hanya menatap Jiang Fan dengan tatapan tenang, seolah tengah menunggu kematian. Dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Namun, serigala besi cakar emas langsung melesat sambil menjerit. Ya dewa, siapa yang membiarkan orang gila ini keluar? Begitu dia menerima perintah perang, dia memasuki kondisi membunuh yang menggila. Jangan pedulikan selir kaisar iblis, dia bahkan akan membunuh kaisar iblis sendiri tanpa ragu. Serigala besi cakar emas berlari seperti orang gila, kulit kepalanya terasa geli karena ketakutan. 4 Raja Iblis Agung, meski mengagumkan, biasanya bersikap masuk akal, sebagian besar dari mereka dapat hidup berdampingan dengan damai selama mereka tidak terprovokasi. Namun Raja Iblis Chunni, yang telah terkurung dalam wilayah ras iblis selama bertahun-tahun dan dilarang keluar, merupakan pengecualian. Dia seorang gila, orang gila dengan kepribadian ganda. Dalam keadaan normalnya, dia adalah gadis lemah yang menyedihkan, bahkan anjing liar pun akan menindasnya. Namun, begitu dia merasa terancam atau menerima perintah membunuh, kepribadian pembantai akan bangkit dalam dirinya. Kecuali benar-benar diperlukan, ras iblis tidak akan pernah mengirimnya keluar. Mereka khawatir dia mungkin menimbulkan kekacauan yang tidak terkendali. Mendengar hal itu, raut wajah mereka yang menunggangi serigala iblis berubah. Zhao Wuji dengan tegas memerintahkan, berpencar, berlari, tetap berada di punggung serigala iblis berisiko dimusnahkan seluruhnya. Jika mereka berpencar, bahkan jika Raja Iblis Chunni memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak akan mampu mengejar dan membunuh mereka semua. Setidaknya beberapa akan selamat. Suara desisan. Kelompok itu berubah menjadi bayangan-bayangan yang berkelap-kelip, melesat ke segala arah. Jiang Fan menggertakkan giginya dan memegang erat selir Yunxia. Melihat akar-akar yang mengerikan itu menerjang ke arahnya, tidak menunjukkan tanda-tanda melambat karena kehadiran Yunxia. Dia akhirnya percaya pada penilaian serigala besi cakar emas. Tanpa ragu, dia mengaktifkan Cloud Shadow, menghilang 100 kaki jauhnya dalam gerakan seketika. Ledakan. Akarnya menghantam tanah, memecahkan es dan membentuk parit yang mencair selebar lebih dari 10 kaki. Uap yang mengepul merusak dan mengaburkan sosok Raja Iblis Chunni yang mendekat. Jiang Fan tersentak tajam. Jika pukulan itu berhasil mendarat, tubuh selir Yunxia pasti sudah hancur menjadi pasta, bukan? Orang gila ini benar-benar tidak peduli dengan kelangsungan hidup Yunxia. Bang, bang, bang. Lebih banyak akar menyembul seperti naga yang mengamuk di bawah tanah, menghancurkan lembaran es setinggi beberapa kaki di sepanjang jalan mereka. Mereka harus melarikan diri dengan cepat. Selir Yunxia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan mereka tetapi malah menjadi beban. Bersamaan dengan pikiran itu, cahaya petir menyambar di telapak tangannya. Dia mengangkat tangannya, dan mengarahkan pukulan keras tepat ke dahinya. Selir Yunxia mendesah pelan, memejamkan mata indahnya tanda menyerah, mentalnya sudah siap. Dia adalah selir Kaisar Iblis. Sekarang, tanpa nilai yang tersisa untuk dieksploitasi, klan manusia tidak akan pernah membiarkannya hidup. Membunuhnya adalah hal yang sepenuhnya logis. Namun, rasa sakit yang diharapkan tidak terjadi. Sebaliknya, Jiang Fan melemparkannya ke padang salju. Hah! Selir Yunxia membuka matanya, ekspresi terkejut tampak di matanya, kau tidak membunuhku.
Jiang Fan menatapnya dengan dingin dan sekilas. Sambil berbalik, dia menggunakan teknik gerakannya dan melarikan diri ke kejauhan tanpa menoleh ke belakang, sambil berkata, "Sebagai balasan atas kebaikan paman tuanku yang telah menyelamatkan nyawa, anggaplah nyawamu terselamatkan. Jika aku menangkapmu lagi, aku pasti akan membunuhmu." Tujuan misinya adalah menghancurkan darah esensi Kaisar Iblis. Menangkap selir Yunxia merupakan bonus yang tak terduga. Membiarkannya pergi tidak akan melanggar misi. Desir. Jiang Fan berlari cepat melintasi salju murni dan menghilang dengan cepat. Selir Yunxia bangkit berdiri, menatap sosok Jiang Fan yang menjauh, sedikit ekspresi terkejut terlihat di wajahnya. Dari ketegasan dan kekejaman yang ditunjukkan Jiang Fan sejauh ini, dia seharusnya membunuhnya untuk menghilangkan ancaman di masa mendatang. Namun, dia membiarkannya. Mendengar ledakan yang memekakkan telinga di belakangnya, semakin kuat seolah berniat merenggut nyawanya. Dia tidak menoleh ke belakang dan hanya memerintahkan, "Berhenti." Raja Iblis Chunni yang ganas tiba-tiba menggigil seolah tersengat listrik. Tak lama kemudian, ekspresi wajahnya kembali normal. Melihat selir Yunxia duduk di salju, Chunni bergegas menghampirinya dengan genit, membantunya berdiri. Dia memperhatikan rantai yang mengikat Yunxia, terutama rantai yang kasar, memotong leher Yunxia yang terbuat dari batu pualam, dan meninggalkan lecet. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?